Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini yakni pada hari Kamis menjelang masuk hari Jumat, tanggal 18 Rabiul Tsani 1442 atau bertepatan dengan tanggal 3 Desember 2020, kita dapat melanjutkan kajian rutin kita tentang masalah manhaj, tentang berkaitan dengan tema muamalatul hukam fi daw'il kitab wa sunnah, yakni tentang muamalah seorang muslim terhadap penguasa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, kita masuk kepada pertemuan yang ketiga dengan tema sikap salafus saleh terhadap penguasa yang zalim. Tema ini kita ambil dari muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barajaz rahimahullahu taala, penulis kitab ini. Maka langsung saja kita bacakan qala musannif rahimahullah wa ihtimamu salafi bihadzal amri. Dan kaum salaf, kaum salaf, yakni salafus saleh, mereka sangat memperhatikan masalah ini. Masalah apa? Yakni masalah tentang muamalah seseorang kepada penguasa. Tahmiluhu suratun katsiratun. Dan kata Syekh rahimahullah, dan kenapa Syekh mengatakan bahwasanya para salaf mereka sangat memperhatikan dalam masalah ini, dikarenakan apa? Banyak didapati tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat terhadap para penguasa. Maka kata Syekh rahimahullah, nukilat ilaina anhum, maka akan kami nukilkan mereka, kata Syekh, yakni banyak sekali meriwayatkan kepada kita. Aktasiru ala suwarin, dan kata Syekh pada kesempatan kali ini, maka Syekh yakni penulis kitab ini akan menukilkan riwayat-riwayat tersebut kepada kita. Ada beberapa riwayat. Minha, yang pertama adalah bagaimana sikap para salafus saleh kepada penguasa yang zalim. Maka jamaah rahimakumullah, kaum muslimin dan teman-teman Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang, ini satu hal yang harus kita ketahui. Kita lihat bagaimana para salafus saleh yakni mereka bermuamalah kepada penguasa yang zalim. Maka yang pertama adalah Syekh mengatakan sikap mereka yang pertama adalah yakni as-suratul ula, yakni sikap mereka yang pertama, di antara sikap-sikap mereka itu
Kata Syekh, ini adalah at-tahdhiru minal khuruji alaih. Ini kata Syekh adalah at-tahdhiru minal khuruji alaih. Ini apa? Mereka para salafus saleh memberikan peringatan dari apa? Dari perbuatan pemberontakan kepada penguasa. Ini apa? Para salafus saleh mereka senantiasa mengingatkan untuk tidak memberontak kepada penguasa. Bayangkan, tidak memberontak kepada penguasa. Kenapa? Karena pemberontakan sejatinya bukan bagian daripada manhaj salafus saleh dalam menghadapi para penguasa. Memang dibolehkan ada beberapa syarat ya di dalam kitab tentang masalah kepemimpinan. Akan tetapi kita lihat nyatanya tidak ada salafus saleh yang mereka memberontak kepada para penguasa yang sah, tidak ada. Ya bahkan ya Syekh menyebutkan di sini belum memberikan contoh mithalu dzalik. Nah, contohnya adalah maqama bihil Imam Ahmad Ibnu Hanbalin. Ya, kisahnya adalah beliau menyebutkan bagaimana tentang ya ini apa? Pada zamannya apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imamu ahli sunnati rahimahullahu ta'ala. Yani imam ahli sunnah. Ya, imam yang beliau dijuluki dengan imam ahli sunnah. Ini siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Haitsu kana mithalan li sunnati fi muamalatil wulati. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai para ulama ahli sunnah mereka memberikan simbol sunnah terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal dia adalah sosok ya ulama penolong sunnah. Kenapa? Karena beliau hidup pada zaman fitnah. Ya, nanti akan saya sebutkan di sini. Subhanallah. Lihat bagaimana tegarnya Imam Ahmad bin Hanbal menghadapi penguasa yang zalim. Subhanallah. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi para pemimpin yang zalim. Mereka sabar ya terhadap apa? Kezaliman. Ya. Nah, maka kita lihat, maka kata Syekh rahimahullah, falaqad tabannal wulatu fi zamanihi ahadal madzahibil fikriyati sayyiati. Maka kata Syekh rahimahullah pada zamannya, yakni zamannya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal ya adalah para penguasa ketika itu mazhab mereka adalah sebuah mazhab yang memiliki pemikiran yang buruk. Ya, yakni apa? Memiliki pemikiran yang buruk, meyakini Al-Qur'an adalah makhluk. Bayangkan jamaah. Ya tidak main-main ini masalahnya, subhanallah. Ya, apa yang ada masalah pada zaman kita sekarang ini tidaklah lebih besar pada zamannya apa? Masalah yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lihat pemimpin kita, alhamdulillah di seorang muslim, dia masih menegakkan sholat. Ya maka kewajiban kita adalah mentaati mereka dan senantiasa mendoakan mereka. Ya. Nah, Syekh memberikan contoh tentang kisahnya sahabat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya ini apa? Syekh mengatakan pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, para penguasa ketika itu yang memiliki ya apa? Mazhab yang sesat, yang memiliki pemikiran, pemahaman yang keliru dalam masalah akidah yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Dan perhatikan jamaah, dan para penguasa ketika itu tidak hanya sampai di situ saja. Ya, tidak sampai apa? Pemikiran mereka yang sesat. Akan tetapi apa? Yang lebih parahnya apa? Wa hamalun nasa alaih bil quwwati wasayf. Bayangkan. Nah, yang lebih parahnya apa? Mereka para penguasa pada saat itu memaksa masyarakat untuk mengikuti aliran yang mereka yakini tersebut. Jadi apa? Memaksa masyarakat untuk mengucapkan, untuk meyakini apa yang mereka yakini. Nah, kalau seandainya masyarakat tersebut tidak mau, maka berurusan dengan pedang atau dipenjarakan. Bayangkan jemaah, betapa dahsyatnya fitnah ketika itu. Ya, maka kata Syekh rahimahullah, ya maka penguasa ketika itu memaksa masyarakat untuk meyakini apa yang mereka yakini. Ini mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, dan mereka mereka mengerahkan kekuasaan mereka. Untuk apa? Untuk memerintahkan masyarakat untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk. Dan kalau seandainya
ya masyarakat tidak mau, maka para penguasa ketika itu menggunakan kekerasan, bahkan menggunakan pedang. Ya. Kemudian kata Syekh, wa uhriqat dima'u jammin ghafirin minal ulama'i bisababi dzalik. Ya subhanallah. Bayangkan jemaah. Jadi kata Syekh rahimahullah, maka pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, ya ini apa? Banyak ketika itu darah ditumpahkan. Ya termasuk apa? Darah ulama. Ini apa? Ulama banyak dibunuh ketika itu. Jadi diberikan pilihan oleh ulama-ulama ketika itu ditangkap. Ya pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Dia ditangkap. Maka ketika itu penguasa mengatakan, ya barang siapa di antara para ulama ini tidak mau meyakini sebagaimana penguasa meyakini dalam masalah Al-Quran, maka mereka dipenjara atau dibunuh. Nah sebagian dari antara ulama menolak, bahkan akhirnya mereka dibunuh. Ya, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa furidal qawlu bil khalqil Qur'anil karimi ala ummati. Nah maka masyarakat ketika itu ya dipaksa mereka untuk mengatakan Al-Quran Al-Karim itu adalah makhluk, laisa kalamullah. Nah bayangkan, subhanallah. Tidak kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya fitnah yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada penguasa yang zalim ketika itu. Penguasa adalah zalim, yang menindas para ulama, bahkan membunuh para ulama. Bayangkan, menangkap para ulama, memerintahkan kepada para ulama untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka mereka dibunuh. Ya maka pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya banyak para ulama dibunuh. Ya dan kaum muslimin. Ya kaum muslimin mereka apa? Dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Ya, dan bahkan jamaah rahimana rahimakumullah, ya, wa qurira dzalika fi kitati bisibiyani. Nah, bahkan keyakinan ini, keyakinan yang sesat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, adalah keyakinan yang didukung oleh para penguasa dan bahkan di dalam kurikulum pelajaran di madrasah ketika itu dimasukkan pemahaman ini. Ya, ila ghairi dzalika minat tamati wal adhaim. Ya, na'am. Dan masih banyak lagi petaka besar yang lainnya pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, wa ma'a dzalika kullihi fal imamu Ahmadu la yanzi'uhu hawa. Subhanallah. Maka walaupun dengan banyak petaka kejadian musibah yang menimpa umat Islam, yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau ya begitu tenang menghadapi masalah tersebut, dan beliau tidak menuruti hawa nafsu beliau, wala tastajishuhul awatif, dan beliau tidak terpancing dengan perasaan ya atau hal yang penuh dengan emosional. Tidak, subhanallah. Demikian para ulama. Ya maka para ulama mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang fitnah. Ya, yang terkadang fitnah itu terlebih didahului oleh para ulama. Ya, nah sedangkan kita orang yang awam, ya, maka hendaklah kita ya mengikuti para ulama dalam bersikap ketika fitnah itu datang. Ya, naam. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika terjadi seperti ini, maka Imam Ahmad bin Hanbal ya beliau tetap tenang dan beliau tidak mengikuti hawa nafsunya. Beliau tidak penuh dengan emosi menghadapi masalah ini. Ya, lalu Syekh mengatakan bal thabata al sunnati. Subhanallah jemaah. Bahkan apa? Imam Ahmad bin Hanbal dia adalah ulama yang istiqamah di atas sunnah. Subhanallah. Beliau tegar di atas sunnah. Beliau konsisten di atas sunnah. Wa waqafa kal jabal syamikhi fi wajhi man arada mukhalafatal manhajin nabawi was siyaris salafiyah. Ya subhanallah. Lalu apa? Imam Ahmad ya beliau begitu tegar di atas sunnah. Ya, dan beliau
senantiasa konsisten di atas sunnah tersebut. Ya, dan bahkan beliau senantiasa bagaikan beliau senantiasa memerintahkan kepada manusia untuk mentaati para penguasa ketika itu. Ya, dan menyatukan rakyat ketika itu. Dan beliau begitu kokoh rahimahullah di atas sunnah bagaikan gunung yang kokoh dalam menghadapi siapa saja yang bermaksud untuk menyelisihi manhaj nabawi dan jalan yang ditempuh oleh salaf. Maksudnya apa? Yani Imam Ahmad, beliau senantiasa di dalam kondisi seperti itu, maka apa? Beliau tetap di atas sunnah. Beliau senantiasa memberikan peringatan kepada manusia untuk tetap taat kepada pemimpin. Ya, dan beliau senantiasa menjaga manhaj nabawi dan manhaj salafus saleh ketika menghadapi pemimpin yang zalim. Subhanallah. Bayangkan jamaah. Maka kata Syekh, insiyaqan wara'al awatifil mujarradati an quyudil kitabi wa sunnah. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ya, dengan beliau senantiasa menentang, yakni perasaan-perasaan yang keluar dari ikatan Al-Quran wa sunnah awil madhahibi thawriyatil fasidah, ya, atau beliau senantiasa berlepas diri dari aliran-aliran yang selalu membawa slogan-slogan revolusi. Waliyahzubillah. Nah, ini bahaya ini. Imam Ahmad, dia adalah sosok ulama ahli sunnah yang tetap tegar, ya, di atas sunnah dalam menghadapi penguasa yang zalim. Maka jamaah rahimana rahimakumullah, alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ini dinukilkan oleh Hanbal rahimahullah. Ya, lihat bagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ketika sebagian besar ulama fuqaha di Baghdad ketika itu mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Hanbal rahimahullahu ta'ala sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimahullah dalam kitab beliau ini. Nah, beliau mengatakan, yaqulu Hanbalun rahimahullahu ta'ala. Maka berkata Hanbal rahimahullah, ijtama'a fuqaha'u Baghdada fi wilayatil Wasiq ila Abi Abdillah. Maka Hanbalun, ya, dia pernah bercerita, ya, ini apa, bahwasanya fuqaha, ya, ini para ulama, para fuqaha di Baghdad, ya, mereka pernah beramai-ramai datang kepada menemui Abu Abdillah, ya, ini sama Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana pada saat itu adalah pemerintahan Wasiq. Ya, pemerintahan siapa? Wasiq. Ya, maka para fuqaha ini, para ulama ini datang kepada Abu Abdillah. Ya, ini kepada siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbalin rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi mereka datang jamaah. Ya. Nah, setelah mereka datang, ya, lalu waqalu lahu. Nah, jadi apa? Para fuqaha ini berkata kepada siapa? Kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan apa? Innal amra qad tafaqama wa fasha ya'nuna wa fasha. Ya, jadi beliau mengatakan sesungguhnya para penguasa, ya, mereka, ya, sudah memiliki perkara yang sangat genting. Ya, ini apa maksudnya? Apa persoalan para penguasa itu sangat genting. Ya, ini apa, banyak kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Dan hal ini telah tersebar kemana-mana. Ya, ini apa? Masalah apa? Kata Syekh Ya'nun, izharul qawli bi khalqil Qur'an wa ghairu dzalik. Ya, ini apa? Ya, ini berkaitan dengan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi para ulama datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal mengadukan, ya, ini bahwasanya para penguasa mereka telah melakukan semena-mena. Ya, mereka telah melakukan kezaliman. Ya, sampai terdengarlah, ya, berita di mana-mana bahwasanya mereka telah mewajibkan masyarakat untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, ya,
Kemudian kata para ulama itu mengatakan wala narda bi imaratihi wala sultanihi. Nah, ini mereka mengatakan kami, kata mereka yang para ulama fuqaha di Baghdad, ya mereka mengatakan kami tidak ridha. Ya kami tidak meridhoi ya apa yang telah mereka lakukan. Ya, dan kami ya tidak meridhoi ya kekuasaan yang mereka lakukan. Intinya apa? Intinya para ulama fuqaha tujuan mereka datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengajak memberontak ketika itu. Intinya seperti itu. Kemudian fanazarahum fi dzalik wa qala. Nah, malah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya ini apa? Mengajak debat Imam Ahmad ini mengajak meluruskan pemikiran mereka, meluruskan ya apa yang mereka inginkan, yakni memberontak. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ya beliau memberikan nasihat kepada ulama-ulama fuqaha dari Baghdad ini. Maka apa kata Imam Ahmad bin Hanbal jamaah? Maka beliau mengatakan waqala. Nah, alangkah bagusnya ini, subhanallah. Beliau mengatakan alaikum bil inkari fi qulubikum. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, maka hendaklah kalian mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut di hati-hati kalian. Ya, jadi Imam Ahmad memberikan nasihat kepada para ulama fuqaha di Baghdad untuk apa? Untuk mengingkari hal tersebut di hati-hati mereka. Wala takhla'u yadan min ta'atin. Ya, min ta'atin. Yakni apa? Dan janganlah kalian, yakni janganlah patahkan tongkat kaum muslimin. Yakni maksudnya apa? Janganlah menarik tangan dari ketaatan. Maksudnya apa? Hendaklah jangan memberontak. Ya, jangan menarik tangan dari ketaatan. Ya, la tashuqqu asal muslimin, dan jangan mematahkan tongkat kaum muslimin. Ya, maksudnya apa? Jangan mengajak kaum muslimin untuk apa? Untuk memberontak dalam masalah ini. Subhanallah jemaah. Ya, Masya Allah. Ya, bagaimana sikapnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menghadapi apa para penguasa yang zalim. Ya, nah. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya lalu beliau mengatakan wala tasfiqu dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan janganlah kalian tumpahkan darah kalian bersama dengan darah mereka. Jadi apa jemaah? Jadi kalau orang yang memberontak, sudah pasti akan terjadi pertumpahan darah. Kita lihat di negeri Suriah misalkan, itu sebagai contoh bagi kita. Kita lihat apa berawalnya, karena mereka hendak memberontak. Ya, maka terjadilah peperangan kepanjangan, dan sampai sekarang ini di Mesir dulu pernah juga seperti itu. Jadi negeri-negeri Syam ya pernah seperti itu. Ya, nah kita lihat, kita belajar dari apa yang telah terjadi di sebagian di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka hendak memberontak kepada penguasa yang sah. Akibatnya apa? Ya, terjadinya pertumpahan darah, terjadinya apa? Hilangnya keamanan dan sebagainya. Ya, subhanallah, lihat para ulama. Nah, mereka ini yang menjadi provokator, ya mereka mengatakan revolusi dan sebagainya. Ketika terjadi konflik, kemana mereka? Mereka sembunyi. Ya, mereka sembunyi. Yang kesini adalah apa? Korban, yakni mereka memiliki semangat untuk jihad, akan tetapi tidak di atas ilmu. Subhanallah. Kenapa? Karena jihad ini adalah masalah yang besar, bukan masalah ringan jihad. Ya, maka kita tidak boleh ya berjihad tanpa ilmu, maka harus dengan ilmu. Ya. Nah, maka kita jangan terpancing ya dengan slogan-slogan yang mereka mengatakan revolusi dan sebagainya, pada hakikatnya adalah mereka mengajaki pemberontakan kepada pemerintah yang sah, walizubillah. Dan ini sudah ada pendahulu-pendahulu mereka. Maka ini adalah fitnah. Ya, bayangkan imam sekelas Imam Ahmad bin Hanbal saja, ya, yang pada zamannya para penguasa begitu zalim, bahkan membunuh para ulama. Subhanallah, membunuh para ulama, bahkan memaksakan kaum muslimin untuk mengungkapkan suatu kekufuran. Bahkan apa Imam Ahmad mengatakan apa? Memberikan nasihat apa? Beliau mengatakan, subhanallah, beliau mengatakan wala tasfiqu dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Jangan kalian tumpahkan darah kalian bersama darah kaum muslimin yang lain. Wanzuru
fi akibati amrikum. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan pikirkanlah baik-baik akibat urusan kalian. Maksudnya apa? Hendaklah setiap berbuat itu pikirkan baik-baik. Jangan hanya sekedar semangat, tapi tanpa ilmu. Jangan hanya sekedar menyelesaikan masalah dengan emosional. Ya, kemudian ya ta'assub berlebihan. Ya walazubillah. Ya maka jamaah, maka ini harus kita perhatikan. Maka kata Syekh rahimahullah, beliau menukilkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, wasbiru, ya bersabarlah kalian, kata Imam Ahmad, hatta yastariha barun. Ya subhanallah, Imam Ahmad memberikan nasihat, jadi apa? Bersabarlah kalian, ya hingga orang berbakti memperoleh kelegaan, ya, dan dibebaskan dari kedurhakaan. Yakni, ya bersabarlah, ya sampai kelak akan datang kemenangan, akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yustaraha min fajirin, ya sampai ya dengan sabar tersebut ya seseorang akan dibebaskan dari sikap dari fajir, yakni orang yang durhaka kepada Allah, yang melakukan semena-mena. Naam. Ya, kemudian Syekh rahimahullah belum melanjutkan, wa qala laisa hadza yakni naz'a aidihim min ta'atihi sawaban, hadza khilaful athar. Maka kata Syekh rahimahullah, ya beliau mengatakan, yakni bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal melanjutkan, yakni melepaskan tangan mereka dari ketaatan kepada penguasa tidaklah dibenarkan. Subhanallah. Maksudnya apa jemaah? Yakni melepaskan tangan dari ketaatan kepada penguasa yang sah tidaklah dibenarkan. Maksudnya apa? Memberontak tidaklah dibenarkan. Maka mereka para teroris yang merusak fasilitas negara, ya bahkan membunuh para penguasa, membunuh para aparat, ya wallahi apa yang mereka lakukan tidaklah benar, ya menyelisih Al-Quran wa Sunnah, ya, dan mereka telah berdosa dengan dosa-dosa yang besar, ya, dan bahkan Imam Ahmad bin Hanbal memberikan nasihat kepada kita, hendaklah kita bersabar, ya, terhadap apa yang telah dilakukan oleh para penguasa tersebut. Kapan sabar ini akan selesai? Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, yakni dengan Allah menghilangkan para penguasa-penguasa yang zalim tersebut. Ya, dan kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya orang yang melepaskan ikatan ketaatan kepada pemimpin bukan bagian daripada salaf, bukan bagian dari jalan yang benar. Dan itu adalah satu jalan yang tidak benar dan menyelisih athar, yakni menyelisih apa? Para salafus saleh. Fahadhihi suratun min arwa'il suwari allati naqalaha an-nakilun. Maka kata Syekh, ini adalah bentuk yang paling mengherankan yang diriwayatkan kepada kita, yang menunjukkan betapa besarnya perhatian salaf terhadap masalah ini. Subhanallah. Ya. Jadi bayangkan jemaah. Jadi secara logika ya kita pikirkan, kok bisa seperti itunya para ulama salaf? Ya, mereka bersabar terhadap penguasa yang zalim. Subhanallah. Pada zaman kita ini adakah penguasa kita seperti itu? Ya, yang membunuh para ulama? Ya, belum ada. Dan apakah penguasa kita sekarang ini memerintahkan kepada masyarakatnya untuk meyakini suatu kekufuran? Belum ada. Ya. Nah, pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal kejadian seperti itu yang sudah terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap saja memerintahkan untuk taat, untuk bersabar. Ya, jangan sampai melepaskan ikatan ketaatan kita kepada para pemimpin. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, tubayyinu madah timamis salafi bihadzal bab. Maka para ulama salaf yang mereka begitu besarnya perhatian mereka dalam masalah ini. Wa tashrahu sarahatan at-tadbiqal amali li madhhabi ahli sunnati wal jama'ati fihi. Dan menjelaskan secara gamblang bagaimana implikasi real dari mazhab ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan para penguasa. Naam. Jadi jamaah rahimakumullah, maka yang pertama adalah sikap para salafus saleh menghadapi penguasa yang zalim. Yang pertama sikap mereka apa? Yakni melarang untuk memberontak. Nah ini penting, ini melarang untuk memberontak. Ya bahkan mereka memberikan nasihat kepada kita untuk bersabar.
tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah. Nah, itu sikap mereka yang pertama. Kemudian sikap mereka yang kedua adalah yakni apa? At-ta'kidu 'ala du'a'i lahu. Nah, subhanallah, ini apa? Mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ya, inilah manhaj yang benar dalam muamalah kepada penguasa. Yakni apa? Mendoakan kebaikan kepada penguasa. Ya, mithalu zalik, sebagaimana dikisahkan, apa yang dikisahkan, maja'a fi kitabis sunnati, ini apa-apa yang datang dari kitab as-sunnah lil imami al-Hasan ibni Ali al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Yani ya ada sebuah kitab namanya adalah as-sunnah yang ditulis oleh al-Imam al-Hasan ibn Ali al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, haitsu qala, yang mana al-Imam al-Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullah, beliau berkata di dalam kitabnya tersebut. Nah, ini bayangkan jemaah. Beliau mengatakan apa? Al-Imam Hasan al-Basri, al-Imam Hasan al-Ali al-Barbahari rahimahullah, beliau berkata di dalam kitabnya As-Sunnah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajula yad'u 'ala sultan." Ya, beliau mengatakan, kalau seandainya engkau melihat seseorang yang mendoakan keburukan kepada sultan, kepada penguasa, fa'lam annahu sahibu hawa. Subhanallah. Maka ketahuilah, kata al-Imam Hasan Ali al-Barbahari, bahwasanya mereka adalah orang-orang pengikut hawa nafsu. Subhanallah. Jadi jemaah, ya, seorang imam ahli sunnah, al-Imam al-Hasan ibni Ali al-Barbahari rahimahullah, beliau berkata di dalam kitabnya As-Sunnah, beliau mengatakan, apabila kalian melihat ada seseorang yang mendoakan keburukan kepada penguasa, maka ketahuilah orang tersebut, orang yang selalu mendoakan keburukan kepada penguasa, mereka adalah orang pengikut hawa nafsu. Wa idza sami'ta rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah ta'ala. Dan apabila engkau mendengar seseorang yang mendoakan kebaikan kepada penguasa, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah pengikut sunnah insyaallah ta'ala. Nam, subhanallah jemaah. Ya. Jadi apa? Dapat kita simpulkan bahwasanya apa? Orang yang berada di jalan manhaj yang benar, orang yang berjalan di atas manhaj yang benar, manhaj para salafus saleh, para ulama saleh, salafus saleh, yakni adalah tentang bab penguasa yang zalim, mereka akan senantiasa mendoakan para penguasa. Mendoakan apa? Mendoakan kebaikan. Nah, apabila kita melihat sekarang ini, apabila kita menyaksikan atau kita mendengar ada seorang dai misalkan, ya, atau ada seseorang yang dia terang-terangan mendoakan keburukan bagi penguasa, bagi pemimpin kita, maka saksikan dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya waliyazubillah, mereka bukan berada di atas jalan kebenaran, maka tinggalkan mereka. Ini sebagaimana nasihat dari al-Imam Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ya, kemudian kata al-Imam Al-Hasan bin Ali al-Barbahari, ini apabila kalian mendengar, apabila ada seseorang yang mendoakan kebaikan kepada penguasa, maka saksikan bahwasanya dia adalah pengikut ahli sunnah insyaallah ta'ala. Naam, subhanallah jamaah. Ya, demikianlah para ulama kita apa? Mereka mengajarkan bagaimana kita bersikap kepada para penguasa. Naam. Kemudian kata Syekh, idza ra'aita, kemudian beliau mengatakan, yaqulul Fudail ibnu Iyad. Nah, berkata Fudail, ya, ibnu Iyad rahimahullah, law kana li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan. Ya subhanallah. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, kalau seandainya aku mempunyai sebuah doa yang mustajab. Bayangkan jamaah. Ya, jadi Fudail bin Iyad dia mengatakan, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, satu doa saja yang mustajab, maka kata Fudail bin Iyad, ya maka ketahuilah, maka kata Fudail bin Iyad,
maka akan aku jadikan doa mustajab tersebut hanya untuk para penguasa. Bayangkan, subhanallah. Mereka jamaah, Masya Allah ya. Lihat para salafus saleh bagaimana mereka bersikap kepada apa? Penguasa yang zalim. Ini apa? Mereka mendoakan kebaikan bagi para penguasa, subhanallah. Bahkan apa? Fudail bin Iyad mengatakan kalau seandainya ya sampai-sampai dia mengatakan apa? Lau kana li da'watun ma ja'altuha illa fil sultan. Kalau seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, ya maka doa itu akan aku gunakan untuk mendoakan para penguasa, subhanallah. Ya, Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala, bayangkan. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, ya fa umirna an nad'u lahum bis salah. Maka kita diperintahkan untuk mendoakan para penguasa, mendoakan kebaikan. Yang mendoakan kebaikan. Ya, kita diperintahkan untuk mendoakan baik para penguasa yang zalim. Ya, subhanallah. Walam nu'mar an nad'u alaihim. Ya, wa in jaru wa zalamu. Dan kita tidak diperintahkan, ya malah kebalikannya, yakni apa? Mendoakan keburukan bagi mereka. Tidak demikian. Ya bahkan kita dianjurkan apa? Untuk mendoakan kebaikan pemimpin kita walaupun mereka melakukan kezaliman, melakukan semena-mena. Bayangkan, subhanallah, indahnya ya dinul Islam yang mengajarkan bagaimana kita taat kepada pemimpin. Ya, selagi apa? Selagi pemimpin itu muslim ya tentunya. Ya, dan dalam bab tentang memberontak, ya di sana ada syarat-syarat tentunya ya. Ya, pada hukum asal ada tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah. Ya, pada hukum asal tidak boleh. Nah, ya di sini Syekh mengatakan, yakni hendaklah kita mendoakan kebaikan kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu apa? Zalim. Ya semena-mena dia terhadap kita, ya akan tetap kita tetap mendoakan mereka. Ya tidak apa kita tetap mendoakan mereka, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ya, kemudian apa kemudian kata Syekh, li'anna jawrahum wa zulmahum ala anfusihim wa ala muslimin. Ya, ini apa sebab? Akibat dari kezuliman dan tindakan semena-mena mereka akan menimpa mereka sendiri dan kaum muslimin. Ya, wa salahahum li anfusihim wa lil muslimin. Dan sementara kebaikan mereka akan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan juga kepada kaum muslimin. Naam. Jadi intinya jamaah rahimana rahimakumullah, ya sikap kita terhadap penguasa yang kedua ini adalah apa? Yakni senantiasa mendoakan kebaikan kepada penguasa tersebut. Naam, ya, kebaikan kepada penguasa tersebut. Naam, kita cukupkan sampai di sini jamaah dari pembahasan kita, yakni masalah seputar tentang sikap salafus saleh terhadap penguasa yang zalim. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan depan, yakni Kamis pada subuh pekan depan insyaallah taala akan melanjutkan bagian yang kedua daripada sikap salafus saleh terhadap penguasa yang zalim. Nah, demikian. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan kajian kami. Ya, dan juga kepada teman-teman muslim Baker Indonesia chapter Singkawang yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan juga kepada wali santri mungkin yang sedang menyaksikan kajian kami ya baik via online ya maupun rekaman di YouTube atau rekaman di channel Muslim TV di Telegram. Dan juga teman-teman Masya Allah ya dari Singkut ya mungkin dari Provinsi Jambi, Kabupaten Sorolangon ya. Ada Bang Roza tadi kami menyaksikan, dia menyimak. Barakallahu fikum. Ya mudah-mudahan ya bermanfaat ya bagi kita ya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari melalui online ini dari kitab Mu'amalatul Hukam fi Daw'il Kitab was Sunnah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ya, bisa memberikan faedah kepada kita dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, dan bisa dengan itu kita mengetahui bagaimana sikap kita kepada para penguasa. Ya, nah demikian jamaah, dan tentunya kita jangan lupa untuk senantiasa mendoakan para pemimpin kita, yang mudah-mudahan Bapak Presiden kita ya Jokowi ya hafizahullah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, ya amanah, mencintai rakyatnya dan sebagainya. Demikianlah sikap seorang muslim ya, untuk selalu senantiasa mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Nah demikian
Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datangnya dari saya. Untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.